A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wa yalzimu wa yafrudu bimakna wahidin. Lafaz wajib, lazim dan fardu dengan satu makna. Dalam kaitannya pembahasan yang sudah kita bahas di dalam matanya, yaitu wa kadza yajibu dan lainnya yang disebutkan oleh musannaf kalimat yajibu. Ini andai timbul pertanyaan di antara kita, kenapa musannaf memakaikan kalimat yajibu, tidak memakai kalimat yalzimu dan tidak pula kalimat yafrudu, kenapa? Kita jawab, mudah-mudahan kalimat itu satu makna. Kalau di dalam ilmu mantik disebutkan dengan lafaz taraduh, banyak lafaznya tetapi satu makna. Wal mukallafu al balighul aqilu, dan lafaz mukallaf yang bermakna kepada orang yang sudah baligh dan dia berakal. Berarti yang diwajibkan untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasul, itu adalah bagi mukallaf. Kalau dia bukan mukallaf, baik yaitu anak kecil ataupun orang yang sudah dewasa. Kenapa kalau sudah dewasa tidak mukallaf pula? Ini dia tidak mempunyai akal. Ataupun bahasa lainnya disebut dengan gila. Bagi orang yang gila tentu saja tidak ditetapkan yaitu hukum taklif terhadap mereka itu. Wal mukallafu ma'khuzun minat taklifi wa huwa ilzamu ma fihi kullafatun minal awamiri wan nawahi ala qaulin. Dan lafaz mukallaf itu diambilkan daripada kalimat taklif. Kalimat masdarnya yaitu taklif, taklifu atau taklifan. Apa arti daripada taklif? Yaitu melazimkan apa saja yang dibebankan kepada si mukallaf, baik yang berhubungan dengan perkara yang diperintahkan maupun perkara yang dilarangkan oleh Allah berdasarkan atas satu pendapat. Ini pendapat para alim ulama yang bahwa mukallaf adalah orang-orang yang dipundakkan ataupun terhadap siapa saja, lebih umum lagi, yang sudah ditaklifkan, yang dibebankan kepada mereka itu, baik yang berhubungan dengan perkara apa saja yang diperintahkan, berarti mesti untuk dikerjakan. Dan apa saja yang dilarangkan oleh Allah, mestinya bagi si mukallaf untuk tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena dia sudah dikategorikan kepada si mukallaf. Berarti mukallaf ini adalah diambilkan daripada kalimat taklif. Taklif merupakan masdar daripada madhinya kallafa yukallifu taklifan. Kalau mukallaf itu tergolong ke dalam isim maf'ul, berarti yang dibebankan. Binanya itu berfaedah kepada bina taksir, artinya banyak yang dibebankan kepada si mukallaf. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita. Au talaba ma fihi
au tuliba ma fihi kullafatun alal qaulil akhari, ataupun dituntutkan apa saja yang padanya yaitu si mukallaf akan pembebanan atas pendapat yang lain. Ini lebih ringkas daripada yang sudah kita bahaskan. Jadi ini berdasarkan satu pendapat, makna daripada kalimat mukallaf adalah tuntutan apa saja yang dibebankan. Apa saja yang diperintahkan berarti ditinggalkan. Cuman ini musannif ataupun ini pendapat ini tidak memuatkan itu. Hanya dengan bahasa singkat. Dituntutkan apa saja yang dia sudah dibebankan. Misalnya, kalaulah kita sudah jatah untuk memberikan zakat misalnya. Ini dituntutkan kalau kita tidak memberikannya. Kita sudah balik, saudara-saudaraku. Sudah waktunya untuk menuntut ilmu. Sedangkan kita mengabaikan tentang persoalan itu. Ingat, hari kiamat kita dituntutkan di hari akhirat. Maka oleh karenanya apalagi zaman sekarang, saudara-saudaraku sekalian, mudah untuk menuntutnya ilmu. Baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung bagaimana? Secara bertatap muka. Secara tidak langsung, bagaimana caranya pula? Lewat YouTube ataupun lewat media lainnya yang jelas itu harus kita ketahui pula siapa guru kita. Jangan salah-salah juga. Wa qaluhu syar'an yahtirazu an mazhabil mu'tadilatil ladzi yaquluna inna ma'rifatallahi wajabat bil akli. Dan perkataannya musannif yaitu pada syara' itu dipeliharakan ataupun tidak termasuk daripada mazhab Mu'tazilah yang mereka itu berkata untuk kita mengenal Allah, untuk mengenal para rasul hanya wajib dengan akal. Berarti kalau akal kita sehat, menurut pemahaman mereka itu wajib mengenal Allah. Seandainya akal yang bilang kepada diri seseorang berarti tidak menerima akan adanya Allah, tentu saja tidak meyakini adanya Allah. Kenapa? Karena dianalogikan seperti itu. Tetapi kalau pemahaman kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu syarat yang menentukan kepada kita bersama untuk mendalami, untuk mengkaji, untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaluhu ayya arifa haqiqatal ma'rifati. Al-jazmul mutabiqu lil haqqi an dalili. Dan perkataan musannif yang sudah kita bahaskan, kalimat ayya arifa yaitu berhak ma'rifah. Ataupun bahasa lainnya, hakikat ma'rifah benar-benar harus kita mengetahui. Yang disebutkan dengan al-jazmul mutabaqu lil haqqi an dalil. Konkret sesuai terhadap kebenaran daripada dalil. Artinya sebagaimana tuntutan kepada kita yang bahwa untuk mengenal Allah itu ada dalilnya. Nanti kita lanjutkan pembahasannya. Dalil itu terbagi kepada dua, hadirin. Yang pertama dalil ijmali, yang kedua dalil secara tafsiri.
Apalagi kalau kita mampu dalil secara tafsili. Artinya kita memahami betul. Iktikad kita kuat dan kokoh. Hingga tidak segampang orang lain untuk mematahkan, untuk memutarbalikkan tentang ma'rifah Allah. Fal jazmu ihtirazu minasyaki wa dhanni wal wahami. Maka kalimat daripada al-jazmu. Al-jazmu artinya konkret, pasti. Itu tidak termasuk dengan keyakinan yang syek. Dan apalagi waham. Artinya kalau ma'rifah kita kepada Allah, ma'rifah kita kepada Rasul hanya dengan syek, itu tidak mencukupi. Jangankan syek, dan pula itu belum memadai untuk memakrifahkan Allah. Kenapa sampai seperti begitu? Karena kalau kita sudah menyadari adanya Allah, kita takut untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Kenapa? Kita memahami betul Allah itu maha mengetahui. Dimanapun kita, Allah mengetahui. Orang lain tidak mengetahui, Allah pasti dan pasti mengetahui apa kelakuan kita, apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya, maka mesti untuk mengenal Allah harus dengan konkret dan pasti. Fa innaha kulluha la takfi fima tuliba minal mukallafi ayya'taqidahu fi haqqillahi ta'ala wa fi haqqi rasulihi alaihi mussalatu wassalam. Maka sesungguhnya demikian semuanya, yang mana baik syek, waham, dan dhan itu tidak memadai terhadap apa saja yang telah dituntutkan terhadap si mukallaf untuk mengiktikadkan hak Allah Ta'ala. Begitu pula hak pada Rasul. Artinya itu tidak memadai dengan cara yang tiga tadi. Maka oleh karenanya sepatutnya mesti mengenal Allah sekali lagi. Harus dengan penuh keyakinan. Wal muwafiqu lil haqqi ihtirazu minal jazmi alladhi la yuwafiqul haqqa. Fa innahu la yusamma ma'rifatu bal huwa jahlu. Kalimat muwafiq lil haqq artinya mengenal Allah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kebenaran. Itu tidak termasuk yang telah dijazamkan, yang telah dipastikan. Tetapi tidak muwafaqah, tidak berkesesuaian terhadap kebenaran. Itu tidak dinamakan ma'rifah. Bahkan merupakan kebodohan. Seperti kajazmin nasara bitaslisi. Seperti pengakuan daripada orang Nasrani terhadap taslis, terhadap Tuhan itu ada tiga. Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu. Dia yakin terhadap hal tersebut. Akan tetapi itu tidak membawa kepada muwafaqah hak. Artinya yang benar, artinya apa yang diyakinkan oleh orang Nasrani itu tidak sesuai dengan kebenaran yang hakiki. Makanya iktikad mereka itu salah. Wal majusi bi ilahainis naini. Dan orang-orang Majusi, mereka itu mengiktikadkan adanya dua Tuhan. Dia berkeyakinan betul, wahai saudaraku. Akan tetapi iktikad mereka itu
berlawanan ataupun berbeda dengan kenyataan kebenaran. Makanya pandangan mereka itu menyesatkan. Wa an dalili ihtirazu minal jazmil muwafiqi lil haqqi la an dalili. Fa innahu yusamma taqlidan wa la yusamma ma'rifatun. Dan daripada dalil, artinya mengenal Allah, mengenal segala rasul lewat dalilnya. Itu tidak termasuk al-jazmul muwafiq lil haq yang bukan daripada dalilnya. Hanya menirukan orang lain saja. Mendengar, kalau bahasa Acehnya, dengar-dengar radio Megawah. Itu tidak dinamakan sebagai ma'rifah, akan tetapi dinamakan sebagai taklid. Pembahasan taklid, kalau seseorang meyakini tentang Allah, mempercayai tentang Rasulullah lewat taklid bukan daripada dalilnya, itu belum memadai i'tikadnya. Terima kasih wahai saudaraku.